Nanti sampai nak sholat tawarai Allahu Akbar ya Allah, matur nuwun sangat jenengan membuka pintu hati saya untuk sholat. Kalau engkau memberi saya sholat, pasti engkau juga memberi qabul. Buka al-bidayah lahiyan. Makanya cara kitab hikam kan gitu. Ketika anda sholat, ketika anda melakukan kebaikan, Allah berarti kerso kamu kenal. Buktinya kamu dikenalkan mampu mengatakan Allahu Akbar. Lah Allah tidak fataha babas su'al illa fataha laka babal ijabah. Ketika Allah membuka pintu hati kamu minta sama Allah, berarti Allah akan fataha babal ijabah atau babal qabul. Itu cara berpikir orang-orang tasawuf. Karena orang tasawuf cara berpikir ana inda dzanni abdi bi. Maksudnya ngeten nggih kula terangaken. Oh niki gampang. Misalnya sampean ngarang kitab, sampean ngarang kitab. Senajan ora pasti mungkin, misalnya sampean ngarang kitab. Iku mestinya kan ngene, wa yahrumu bil haidi. Saya terus wa yahrumu bil haidi qoblal husli. Kira-kira sing haram apa? As-saumu wa sholat wa qiraatul. Karena itu yang mudah diingat. Jadi kalau orang haid atau qoblat tuhur atau qoblat itu kan mesti yang haram apa? Sholat, puasa, megang apa? Ashab. Nah ada yang dilupakan biasanya orang itu mesti lupa tolak. Lupa apa? Tolak. Padahal kalau di disiplin fikih istri yang sedang haid itu haram ditolak. Karena dengan ditolak pas haid iddahnya menjadi panjang. Karena masa haid tidak dihitung iddah. Sehingga tolak bil haid dianggap tolak bid'ah ya, tolak apa? Bid'ah, tolakun bid'ah. Nah itu pengarang siapapun pasti lupa menyebut jumlah muharramat yang disebabkan haid. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, artinya Imam Nawawi nambah yuwat tolak. Ya jadi misalnya makanya Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya pas haid, terus lapor ke Rasulullah. Ibnu Umar menceraikan istrinya pas haid, kemudian peristiwa itu dilaporkan oleh Sayyidina Umar ke Rasulullah. Kata Rasulullah gimana? Murhu fal yurajiha. Anakmu perintah supaya merujuk istrinya. Nanti kalau iddahnya haidnya selesai, baru kalau ingin tolak ditolak. Saya hitung ya, iddahnya umumnya perempuan itu kan dawatil haid. Aku ngerti mesti aman rapati siap. Maksudnya fakih jeblok potongannya ketara jeblok kabeh. Menawa sak gurune nek potongannya itu. Aku lalu fakih ngelotok macam tak pelajari ya. Umumnya perempuan kan dawatil haid. Kamu jangan bayangkan yang tidak dawatil haid, yang umum saja. Yang umum perempuan yang dinikahi itu kan umumnya dawatil haid. Kalau dawatil haid iddahnya berapa? Salah satu huruf. Jadi 3 kali masa suci. Nah, kalau 3 kali masa suci, misalnya istri kamu itu Januari tanggal 1 tuh haid. Biasanya haidnya aksarul haid itu 15 hari. Kalau kamu ceraikan tanggal 1 atau tanggal 2, itu kalau haidnya betul sampai 10 hari, 12 hari kan berarti ada masa dia tidak terhitung mulai suci. Kalau nggak suci berarti nggak dihitung mulai masa iddah. Sehingga otomatis masa iddahnya panjang. Karena setelah haid selesai baru dihitung tuhur 1 tuhur 1 haid lagi, tuhur 2 haid lagi, tuhur 3 haid lagi. Itu kan panjang. Tapi kalau kamu mencerainya pas suci itu bisa 2 bulan sekian persen kelar. Misalnya begini. Ya kowe harus sampeyan megat ora payu. Bayangno ilmune wae terus sampeyan ilmune ora sampeyan megat rapi ora payu. Mene Pak Haris lagi. Mosok lagi payu ke pegatan. Cuma aku potongannya ra paham lho ora ikhlas. Tapi kowe ra paham itu normal karena tadi misalnya kamu ditanya, Pak Yai kalau nak itu haram apa saja? Mesti spontan tuh jawabnya ya ora oleh poso, ora oleh sholat, ora oleh maca. Sebetulnya ada haram yang kurang populer yaitu suami kamu nggak boleh menceraikan. Nah, makanya ini disebut termasuk tambahan adalah menambahkan lafaz tolak di bab haid yang kitab Muharrar tidak menyebut. Lalu aku nak sampai sinau dewi yakin tak paham pembuletan ini aku serap potongannya ketoro. Ini buatan suhu dan suhu yakin.
jajal lah, ora diterangno gak paham. Ya tak ulang lagi ya. Kalau kamu nyeraikannya istri itu pas haid itu bisa 2 bulan koma berapa? Ya umumnya di 3 bulan. Misalnya gini, istri kamu 2 hari lagi haid, ya masih suci tapi 2 hari lagi haid. Terus kamu cerai, berarti terhitung 1 masa suci. 2 hari lagi dia haid. Terus haidnya hanya 6 hari, masih di bulan yang sama. Delalah dia tuhurnya akal tuhuri. Ya sudah, terus nanti suci lagi, berarti sudah tuhur kedua. Suci lagi, haid lagi, suci lagi, terus atau fil haidah. Yang berikutnya sudah salah satu huruf. 3 kali masa. Nah masa suci ini yang masih bid'ah dicerai. Memang kalau istilah takrib tolakun bid'iyun atau tolak bid'ah. Itu sebaiknya menceraikan istri itu fituhrin lam yujami'ha fihi. Masih ingat itu catatannya? Awas ora paham sini-sini wong. Aku seperti tak kira bang, gue kepinnya ngaji tak jadi di swarga, temen tak jadi mikir siap. Ya termasuk tolak yang baik adalah, ya, tapi ya tolak berapa tertolak apa? Maksudnya memang istilah fikih ini, kamu jangan pakai istilah yang selain fikih. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tapi di sini bukan sunni yang masyru', bukan berarti tolak disyariatkan, enggak. Syaratnya menceraikan istri termasuk tolak sunni fiturin lam yujami'ha di suci yang pas tidak kamu jima. Terawlah kumpul itu bahasa fikih itu vulgar, terawlah anak-anak Pak Haris itu. Karena kalau bahasa fikih bias itu kacau Makanya di bab fikih itu menjadi jorok karena nggak boleh kesaksian bias. Nggak boleh misalnya orang dirajam hanya karena saya menyaksikan tidur bersama, nggak boleh. Harus detail Harus detail. Makanya fikih kadang jorok ilah juhasa wa uqad juga tak terus. Wah macam-macam. Ada yang santri boleh kebenaran. Saya teruskan lagi ya. Orang cerai itu kan mesti tukaran. Ya dengan cerai mesti tukaran. Buat tukaran krono ekonomi, buat kecewa ngerti, boleh bodoh dirabi alternatif terakhir. Lagi konangan, akhirnya kan kecewa. Yang kone cinta sejati boleh alternatif terakhir. Itu ya kecewa. Akhirnya kan izin, wah semuanya dibeli ke cadangan. Nah, akhirnya cerai. Di mana-mana wong cerai itu tukaran, apapun sebabnya cerai itu faktor itu tukaran, itu tidak senang. Nah kalau tidak senang, itu yang terikat dengan suami itu harus cepat selesai. Maka diusahakan cerai yang baik adalah yang iddahnya paling singkat. Ya, cerai terbaik adalah yang iddahnya paling singkat. Artinya apa? Yaitu tadi di masa suci yang tidak dijima. Mergo nak iddah ora selesai, kowe ora ini bojomu iki jek mungkin kembali. Mergo ora selesai di masa iddah dia kembali, kan enggak harus nikah jadid. Paham ya? Bareng ngono mbok pegat fituhurin sing jamak tahafihi. Pas tuhur mbok jima terus mbok pegat. Jadi bumi mbok jima isu mbok pegat. Jebule manimu iku dadi anak. Kan mangkel kan. Wis pegatan muangkel jebule ngandung anakmu. Kowe iku mulai ngandung wis muangkel kok. Iddah sangang wulan ngandung anak wong sing gak seneng. Wah itu mangkele masyaallah. Ngempet mangkel sangang wulan. Apa meneh anak ibu bandel gak lahir-lahir. Gak mungkin Pak Imam Syafi'i ora kowe mesti mangkel kok. Kaya apa ngandung wong sing wis megat. Ya jadi bengi sik dijima, harus bahasa fikih harus juga bengi dijima, esuk tukaran karena terbukti sing lanang iku duwe wil, atau terbukti alternatif mau pegatan. Pegatan ape iddah harus ngikuti watul hamli. Watul hamli ngandung wong sing saiki orang paling kamu benci. Kok ternyata sing lanang duwe simpanan terus kerabine mergo mburu donya. Terus jagongan be kancane arep-arep mati wong tuamu. Wah, ngerti ya, weleke ngerti kabeh. Jenenge wis kebongkar. Kayak apa mangkelnya? Mangkel ora iso pisah karo suami, tetap iddah karena iddahe watul hamil. Kayak apa mangkelnya? Gelo. Kowe bayangno dadi wedok sing ngalami ngono.
ngandung wong sangka bapak sing ora kon lu wedi kelakuane kok bapake mesti khawatiran lu apa meneh nak ngidame kepingine barang sing aneh-aneh usah eling raine bapake pas lahir langsung gak gelem gendong gak gelem ngemi apa meneh nak raine yo mirip bapake wah wis musibah tok ya musibah tok ya makanya ini ngaji, makanya ketika ini pangeran ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Itu kabeh ulama tafsir maknane li itu manfaat. Kamu nyerai istri itu yang untungkah iddahnya istri itu. Artinya nyari momen di mana tolak itu cepat selesai karena jenis tukaran itu wong mangkel. Makanya nolak neng waktu suci yang tidak dijima ben idai tenggelong kali masa suci itu kira-kira trennya ya 3 bulan ya tapi ya tren nanti ya, pokoknya walhasil suci 1 haid suci lagi dihitung 2 haid suci lagi dihitung 3 terus atoknu masuk haid berikutnya sudah idahnya selesai itu bisa 3 bulan atau 2 bulan koma berapa kalau yang 2 bulan tuh mungkin contohnya gini Januari tanggal 1 kowe megat. Iso yo megat. Kan ini cek suci, bengi nek haid, kan tetep iku wis diitung suci. Kalau terus bareng ngono haid 6 hari. Berarti tanggal 8 suci. Delalah tuhri aqallut tuhri. Bar 15 dino haid meneh. Berarti dalam 1 bulan terjadi 2 kali masa. Aku rapati ngalim mesti nyontokno merapati iso. Aku cerah, gue cek mikir opo mas. Ngaji kudu nglotho, oke kudu setengah apa. Gue muridnya basal sini wong. Kok bangga tok muridnya basal al-alim al-usul itu gunane opo nek dhewe alim. Kaya kula lho ngaku putu alim dadi basal ra isin. Lho kiai yo butuh harga diri ngawur. Lha kula niku nate gojlok bangun. Aku ya untuk rati anak kaya ngaji kaya opo di murid kok kowe dadi kiai yo isin. Lho isin dadi kiai ra di murid alim isin. Kan dia kaya metodologi apa metodene gak sukses. Lho isin ngawur. Wih isin lho kula cara di mulane kula rada gaya di murid guru MAO. Terus magenan aku rada isin kok ora payu rapi. Bareng payu rapi alhamdulillah. Oh isin gak ngawur jenenge ndimu. Jajal ke dia anak ra payu rapi yang di Joko Tua isin lho. Enggak isin lho. Isin lho. Isin ngawur. Isin ngawur. Mulane Pak Ayus Rabi wah sumpah nang. Yo kaintanya orang kok perkara seneng dene payu rapi harga diriku kembali. Sebagai guru Dewi Bamun ngoten dadi alamate wong alim nek dia murid alim Zakaria Ibnu Hajar Al-Asqalani iku dia murid Zakaria napa Ansori Zakaria Ansori dia murid Ibnu Hajar napa Al-Haytami Al-Haytami dia murid sangarang mungkin dadi kaya Abdul Hasan Asy-Syadzili dia murid Abdul Abbas Al-Mursi terus dia ngarang dia murid Shahibul Hikam Imam Nawawi di guru Ibnu Malik jadi Wa Zubair dia murid Basahal kan ora isen gagah. Jadi aja ini masalah, mengurangi murid muka alim itu masalah. Koyo kan mungkin apa ya terus kita diduga-duga, kiai dia kurang tirakat. Aja ini ya orang begitu sih goblok aja, tapi kan tetap aja so tersangka, maksudnya itu soalnya tersangka. Banyak murid alim kan, baru kayak begini. Kalau terusakan ini, sebetulnya masih bisa dihitung ya. Makanya nama di Quran, saya bisa tafsir seperti ini itu baru banyak bukti. Saya bukti itu ngelosok. Karena memang di sinau nih selain di musyawarah. Saya ulang lagi ya. Allah ngendikan idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Itu kowe nak gak ngalim fikih ra ngare iso maknani. Tak jamin ra ngare iso. Paling iso maknani mufradate fatalliqu mongko megato sira kabeh guna ing nisa. Mbok pegat liiddatina krana iddah nisa. Kowe maca ya ora paham muridem. Lah kok iso paham ya maknane maka talaklah mereka karena iddahnya. Nalak kok karena iddah. Nalak ya karena mangkel mesti ngono. Kan utek wis elek dadi wis gak nyambung. Maka talaklah istri kamu karena iddahnya. Kenapa terjemahkan fatalliquhunna? Tapi nek kowe ngalim fikih mesti oleh terjemah ngene. Maka
kamu kalau menceraikan istri kamu di masa yang menguntungkan masa iddahnya, yaitu nyerai fiturin lam yujamiha fi. Jadi nyerai di suci yang tidak dijima. Mergo nak suci sing dijima jima amdadi wis mangkel malah iddahe sangang wulan. Wis ngono raine lahir mirip bapak mangkel. Pamane mbokmu wong biasane wong wedok mertua nak dimantu mangkel kan mangkel kok. Bareng lahir ya Allah, ya amit-amit. Dia putu kok koyo mantu sing elek. Lah sing lanang gak di iddah, bareng begatan saulan katut babon. Apa meneh nak babone terbukti teman masa lalu, wah tambah mangkel. Ternyata ya alternatif tau dirabi. Oh itu kan mangkel. Ya makanya kalau maknani Quran, nah, li itu kan manfaat. Makanya kalau dalam bahasa Arab, li Zaidin alayya dainun, berarti Zaid yang punya uang, apa? Saya ulang lagi ya. Li Zaidin alayya dainun, berarti Zaid ngutangi saya. Karena Zaid kenal li, yang saya kenal alayya. Ya, saya kalau punya utang sama Zaid, bahasanya apa? Li Zaidin alayya ma'lun atau dainun. Berarti yang punya uang siapa? Zaid, posisi saya penghutang. Tapi kalau saya bahasa Arab kan ala Zaidin li malun atau li ala Zaidin dainun, berarti yang punya utang siapa? Zaid. Pokoknya kalau yang kena ala itu korban secara umum berkaitan. Makanya Quran juga menghentikan laha makasabat wa alaiha maktasabat, berarti laha itu ahwal yang positif, paham ya? Yang menjadikan surga, wa alaiha amal-amal yang negatif. Makanya orang Arab itu cukup bilang wa laha wa alaiha. Ya, makanya kalau kita berdoa cukup ij'alil qur'ana hujjatan lana ya, wala taj'alhu hujjatan alaina, itu sudah cukup. Kalau dalam bahasa Arab itu maknanya sudah cukup ya. Kalau kita berdoa apa? Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana, berarti apa? Jadikan Quran ini satu hujjah yang menguntungkan saya. Wala taj'alhu hujjatan alaina, jangan jadikan Quran ini hujjah yang merugikan saya. Itu dalam bahasa Arab fusha itu sudah cukup, permainan li dan alam. Awi raro Pak Haris iso ta ora tak warai rezeki ben kesane alim nanti ulang. Jadi itu ya alim punya uang gurumu. Nah, padahal di situ diterangkan wa fa'atol likuhunna li'iddatina pakai li. Ya, justru pakai li itu maknanya berarti apa? Maka talaklah istri kamu yang menguntungkan iddahnya. Mergo pakai li, kayak tadi apa? Ij'alil qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Jadi li dan ala itu gitu, secara umum lah. Tentu ada pengecualian di sini, kalau mesti ada pengecualian. Kau nak bantah, lah kok assalamualaikum Gus, ora assalamualaikum, oh amatir bocah. Kiai wis dipikir, mulane aku muni umume ngono. Mergo aku ngerti ya ono assalamu alaikum. Mestinya kan kalau pakai kaidah itu assalamu laku. Tapi kalau usah bantah ngono ilmu mulatian kok bantah. Ojo kaya wong Islam sing lagi seneng-senenge Islam men bantah, ngaji ra gelem men bantah. Oh, coba. Nak bantah wong alim nemen-nemen sing ra trimo malaikat ku apa? Sing ra trimo malaikat Israel. Mestinya paling tersinggung nak wong alim dikritik ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan mboten aktif. Mboten nurono wahyu. Israel sing mboten ate pensiun. Malaikat Mikael mbek sampean iso pensiun ngono. Males ngake rezeki kowe mungkin. Akhirnya Mikael males mesti dadi Israel karena orang itu tidak mati sebelum jatah rezekinya habis. Makanya kalau Mikael dikonfirmasi Israel, ini wis off. Wah, sudah. Jadi koordinasinya Mikael sama Israel. Jadi kalau jatah rezekinya selesai, berarti jatah ajalnya datang. Kalau baleni malih ya. Wong iso maknani Quran tahqiq itu tetap baru kayak fikih. Makanya fatal likuhunna li'iddatina, maka ceraikan istri kamu ketik yang menguntungkan iddahnya. Jadi apa? Nyari fituhrin lam yujamiha fihi. Kayak sing didawakan bahwa Kanjeng Nabi ketika dengar Abdullah bin Umar menyeraikan istrinya pas haid, Umar sebagai bapaknya diminta Nabi anak kandani suruh merujuk dulu
Baru setelah masa suci kalau ingin cerai gak apa-apa. Makanya di fikih takrib disebut apa? Tolak sunni, yaitu tolak diturin lam yujami habi. Karena nanti iddahnya cepat karena sudah terhitung suci, berarti mulai masa iddah. Tapi kalau dicoraikan pas haid belum terhitung masa iddah, nanti nunggu tuhur berikutnya. Apalagi tuhur yang dijima tadi. Jadi bengi dijima jadi anak besok pegang muang kalau pegang bareng ngape iddah jebule dikandani dokter nak ibu hamil matekno wong ngenteni 9 wulan ngandung wong sing sangka benih sing rambok wis ngono bojomu krungu rabine mbek mantane kaya opo muang anak ngene iki potensi gak disayang yakin loro anak ini loro iku kudu diruwat pemenang nak lahir mirip raine loro meneh mangkel kita sama ulang nak kowe ayu misale sing seneng akeh yo mangkel ngenteni sangang wulan. Nah, idah datil akro kan 3 wulan iso wae 3 wulan wis payu meneh kan. Kono payune untuk bojo elek, kowe payu untuk ganteng kan iso gaya kowe. Iso saingan, maksudnya iso kompetisi. Kono Pak Tosa untuk bojomu numpak Alphard kan iso ngekek. Kan kena go nyerempet. Tapi gak kowe ape muangkel wis saingan jebule. Hamil. Waduh. Susah kowe. Ya jadi apa? Eleng-eleng ya kena ngaji fikih sing takib ya. Fatalliqu guna liiddahina, maka ceraikan istri kamu yang menguntungkan iddahnya. Berarti mencari masa sing aqsarul iddah, sing iddahnya paling pendek. Itu apa? Tolak fidurin lam yujami habi. Celeng to? Ning takrib kan ono ya. Tak eleng to ora? Tak eleng kebangetan kok. Wa ala wa ila ning atase Allah sarasan al-karim kang mulya iki maji tetangganan ingsun kita ma min hadzal mukhtasari ing dalem nyempurnakno ikilah mukhtasar atau sempurnane ikilah mukhtasar bi ayu qaddiro to bi ayyub dironi sama ya mergo qaddaro ya dadi takdiyah aqdaro ya dadi napa takdiyah. Jadi wong Arab kadang muni apa farrahtu zaitan atau afrahtu zaitan. Terus nazala Al-Qur'an berkali-kali kan pakai untuk mutati, kalau enggak pakai nazala ya pakai anjala. Terus harus anut aku, sedurunge dadi malian biluwat anut aku. So ben bantalah kowe saiki anut. Ayo buktine apa ya? Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti pakai anjala. Terus wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhir wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukti wa nazzalnahu tanzila. Berarti Allah pernah pakai anzala untuk takdiyah, ya pernah pakai nazala. Jadi untuk tadiyah bisa anzala, bisa naziyah. Wali beja-bejane wong hafal Quran, ahli lughat, ahli fikih, wis top. Maksudnya itu wis pokoke top. Lan ibu kula niku bangga, kula niku wong alim ku untunge sitok, didongakno wong akeh. Kula niku baru kae kecelok ngalim, bangun nak ndongakno kula tenanan. Mergo kiai mari ra izin niku nak jadi murid. Ibu kula nak ndongakno tenanan, kula riyen sing nglamar ku jadi bangga jadi ibu. Nah ibu Haris gak bangga. Mereka payune itu last minute. Jadi wis tempat jantungan terus jadi ibu ya. Payu ta ora. Kula zaman mondok sing nglamar umur 30 kok. Kabeh wong di pondok. Jadi dulu sing ngendikan anakku dadi mek sapa wae tetep menang untung. Akhirnya kan untuk ini bu, luapan dulu, bangun karena bangga itu nggak, ibu pulau mergo bangga itu nggak, bapak mergo bangga itu nggak, konco-konco pulau mergo pulau ngalim gue takok-takokan itu nggak, aslinya niatnya elek, maksudnya nak iskal takok, nak iskal, nanti saya gini jadi kiai sih di Serang Mutalah, SMS, Gus jadi kiai cepet iki wong sing takok iki ning omah. Sing takok iki ning omah dene ra iso. Ya cepet Gus wong sing takok iki ning omah. Aku muni ra iso kan isin. Wah, mate dong. Ya yo ngene iki. Kadang kita bully, sesuk jawabe sesuk wong ngene ning omah. Sing takok ning omah ra iso jawab kan mriyang kok.
Mulane kowe mumpung ora ngalami ngono mutolaah sing tenanan. Aja sampai sing takok ijek ngentek. Lah iya nak pas aku nggo HP nak ora. Jadi baru kayak ngalimmu kata, jelas didongakno guru, didongakno wong tua. Kongko tiba belum? Oh bangga banget, seneng. Dia didongakno wong sepuh-sepuh, masuk basal gitu, sering dongakno guru. Kau dia pernah butuh goblok gitu, cara oleh cara pantas ya isen cara pantas. Cuma tegir yang kiri sih menang, tapi cara oleh milah ya isen. Mohon terus nah. Jadi lafaz-lafaz yang di muharrar tidak ada, Imam Nawawi kadang mau ditambahi salah. Dia kata tadi. Normalnya orang itu mesti muharramatul khair, pasti hanya nyebut apa? Sholat, puasa, maca Quran. Itu kan normal, spontannya enggak terlintas. Yang termasuk haram adalah sholat. Nanti Imam Nawawi nambahi sholat. Masalah tuh, maksudnya lafaz satu, wat sholat. Wa'ala wa ilan ing atase awasaratan al-karimi kang mulya itimadu te tetangan ingsun kita mami mukhtasar bi ayyuqad dironi atau bi ayyub dironi sami. Kelawan yen to nyempurnakno sapa taala ing sun ala itmamihi ing atas bi ayu qadirun gambare kelan yen to ngekeki kekuatan sapa Allah ning sun ala itmamihi ing atase nyempurnakno kita mukhtasar kama akdarun. Nah ini berarti beliau milih akdarun ini kaya oleh ngekeki kemampuan sapa Allah ning sun ala bidaihi ing atase ngawiti ngarang kitab napa mukhtasar. Mergo ngeten ya ulama itu gadah tradisi nak kawitane apik, iku alamat apik. Jadi misalnya Pak Haris dilamar wong kok perjalanan mulus terus gak ono ekspresi sini, itu berarti alamat gaji. Tapi awalnya kok wis apik rono kok wis keserempet. Pokoknya apa wae, mergo wong Arab iku ya ulama lah, iku gak kaidah al-bidayah lahiyan nihaya. Jadi agar awalnya wis masalah iku biasanya ya. Makanya fungsinya unik, carane donga semoga Allah memampukan saya, ngasih kemampuan saya untuk mengkhatamkan kitab Mukhtasar ini. Sebagaimana Allah bikin kemampuan saya memulai. Mestinya cara logika, mulai gampang nggak? Ibu, aku ora ulama ibu, ora rasane dadi ulama. Kan memulai pergi ke Jakarta itu gampang. Kalau sampai Jakarta kan enggak gampang. Cara pikiran, berarti kira ulama. Cara pikir ulama orang ngono. Ketika saya sholat, Allahu Akbar. Dimulai ingin sholat itu satu hidayah yang luar biasa. Karena kita ditakdir memulai kebaikan. Kalau Allah berkenan menakdir kita memulai kebaikan, pasti Allah juga berkenan menyempurnakan. Karena tadi al-hidayah lahiyan nihayah. Jadi yang pertama itu ya awal dari sampai selesai. Makanya kita ini husnudzon sama Allah. Ditakdir mondok ya war kebaikan. Mengkok terusannya ya jadi kiai karena ditakdir mondok, wah luar biasa. Meskipun ya kadang ranai kelas, kadang macam-macam lah. Tapi itu mesti al-bidayah lahian. Itu agar mbok husnudzon itu tetap sesuai jadi kiai. Meskipun jadinya karena nggak ada saingannya di kampung situ. Enggak masalah gitu penting. Poin al-bidayah lahian misalnya. Jadi al-bidayah itu kawitan, lahiyah yaktine uti bidayah iku yo an-nihayah minangka pungkasan. Makanya Imam Nawawi itu unik. Saya minta Allah memohon supaya ditakdir menyempurnakan kitab ini sebagaimana Allah memampukan saya memulai. Mestinya pertanyaannya kan mulai kan gampang memulai wae, tapi tidak begitu cara husnudzon be Allah. Muamalah kita tidak seperti itu. Nanti sampai nak sholat tawarai Allahu Akbar ya Allah, matur nuwun sangat jenengan membuka pintu hati saya untuk sholat. Kalau engkau memberi saya sholat, pasti engkau juga memberi qabul. Buka al-hidayah lahiyan. Makanya cara kitab hikam kan gitu. Ketika Anda sholat, ketika Anda melakukan kebaikan, Allah berarti kerso kamu kenal. Buktinya kamu dikenalkan mampu mengatakan Allahu Akbar. Lah Allah tidak fataha babas su'al illa fataha laka babal ijabah. Ketika Allah membuka pintu hati kamu minta sama Allah, berarti Allah akan fataha babal ijabah atau babal qabul. Itu cara berpikir orang-orang tasawuf. Karena orang tasawuf cara berpikir ana intadzonni abdibi. Jadi di sini Haris paling salah. Mestinya mbak belum kenal, ibu awal belum dirabi. Tapi dia ini salah hati, belum dikenal, mesti gelem. Akhirnya gelem tenan. Ajane gak, mesti nak husnudzon belum dikenal, gelem dirabi. Berhubung cara berpikir rangono delalah yo, gelem tenan. Tapi ku hujan coba lakoni. Mau bak ijazah. Wah, sembrono. Wah, cara berpikir ulama itu apa al-hidayah lahiyan.
Karena apa ya, ulama itu cara berpikir itu apa ya? Ulama itu pokoknya cara berpikir hubungannya dengan Allah itu nyaman, husnudzon. Enggak mikir nekon itu. Sehingga kayak kitab hikam mengatakan Allah tidak akan membuka pintu minta kecuali Allah mengendaki mau disembah, dan ya Allah tidak membuka pintu amal kecuali Allah ngersakno mau diterima. Karena cara berpikir itu mengana inda dzanni abdi. Terus kalau terusaken ya. Kemudian kita mami hadal mukhtasar bi ayyuqad dironi atau bi ayyuqad dironi ala itmami kama abdaroni alam tidak ibima taqaddama ala wadil khutbah. Bima kelan perkara taqaddama kang disi apa ma ala wadil khutbah ing atase ngletakno khutbah. Fa inna mung satuna wa ta'ala la yaruddu ora nolak sapa wa man ing wong saala kang njaluk sapa man ing Allah wa tamadalan tetangganan sapa man alihi ing atase Allah. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan tafidi utai penyerahan ingsun wastina jilam tetangganan ingsun fidzalika fidzalikal mukhtasar wa ghairihi lan yani mukhtasar. Itu fidzalika fi itmamil mukhtasar wa ghairihi lan yani itmamil mukhtasar. Pegangan saya selalu Allah, baik dalam hal ngarang kitab atau dalam hal-hal yang lain. Fa inna mongko satuna wa ta'ala iku la yukhayyibu. Iku ora bakal ngecewano sapa wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sapa man ing Allah. Misalnya ana kiai maknane kok fa inna mongko sak temne kelakuan la yukhayyibu ora bakal tuna sapa man wong kosoda gitu ya oleh. Berarti langsung jadi istinaf. Tapi normalnya ya kembali ke depan dulu. Kalau ke depan ya fa inna wa ta'ala la yukhayyibu ora napa? Orang ngecewano sapa wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sapa man ing apa. Kalau kamu maknani istinaf baru ya fa inna mongko sak temne kelakuan la yukhayyibu ora bakal tena ora bakal rugi sapa man wong kosoda kang nejo sapa man ing. Sampeyan milih ndi? Partai pertama atau partai kedua? Pertama wis. 01. Iya, beli 1 dapat 2. Karena kalau orang tasawuf itu cara doa itu niru Zakaria Al-Ansori. Apa Nabi Zakaria itu? Nabi Zakaria nak ndonga mbek pengiranku unik. Jadi ini sekaligus naiki jazah apa sing mau gak. Nabi Zakaria kan boten gadah anak. Beliau itu sepuh, bojone ini mandul. Jadi Zakaria piyambak sepuh, bojone mandul. Rabbi inni wa hanal asmu minni wasta'ala rasul syaiba. Iku oleh donga ngrayine pangeran mesti tok. Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Selama ini saya tidak pernah kecewa ketika minta engkau. Jadi saya berhubungan dengan engkau itu reputasinya tidak pernah kecewa. Jadi ngrayune iku walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Saya ini tidak punya pengalaman kalau doa kemudian kecewa. Maka apapun mohalnya itu, karena beliau sudah sepuh dan istrinya mandul, tetap berani minta anak. Karena apa pengalamannya hubungan dengan Allah itu nggak pernah kecewa. Anak gue kan kecewa bolak-balik, maksudnya nggak tahu mati. Akhirnya apa itu bagus paling mati benar. Nah ini salah anda ini. Jadi hubungannya dengan Allah kurang baik. Maksudnya awalnya saya ngapian tetap ngebar kowe urip, tapi kan jadi Nabi itu lain. Makanya kalau doa itu rayuannya walam aku pintu ika robbi syakia. Jadi walam aku nan orang sapa ingsun bidua ika kelan nyuwun teng jenengan robbi dengan ingsun syakian wong sing kecewa. Syakian maknane celaka saya tidak pernah hubungan saya dengan jenengan ketika minta itu kecewa. Maka meskipun ini aneh, yaitu kan seorang yang sepuh, istrinya mandul itu kan aneh. Akhirnya beliau terberani wa ini khuftul mawal ya miwara iwakana tilwati akhiron fahab li milladunka waliya. Itu kalau gak nabi gak berani. Beliau minta anak justru menyebutkan maneknya. Gusti bojo kula niku mandul. Kula niku tuwek, tapi tetep kayak anak. Jadi cara bocah lanang kula nggih elek ora anake kiai tapi seneng wong ayu iki. Mestine iku jenengan kudune sakake. Jebule sing ayu ndonga jenengan nggih sakake kula Gusti, ampun turutin. Lah guys, adu langit ya, adu kekuatan apa? Dan biasanya Allah itu milih korban. Berarti nyebadani sing ayu, mergo nek entuk cah elek iku korban. Biasanya Allah milih sing apa? Sing korban. Lho ya vision kok ayu dirabi cah elek vision. Soale eleke pinter tak Gus iki cek ana tambalane wae elek kok. Mau modal mahabbah waduh. Ya jadi hubungan dengan Allah itu kalau bisa niru kayak Nabi siapa? Zakaria. Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya.
Summa qaddara mongko nuli bayangna sapa musannaf buku al-matlubi ing tumibane barang sing disuprih biro jaili jabati kelawan ngarep-ngarep kasambadan. Faqala mongko dawuh sapa musannaf wa as'aluhu an nafabihi. Iku ketok nak ulama dhisik pangeran ku plek tenan hubungane deket sekali. Kan dene lagi ngarang. Lucu kan Imam Nawawi lagi ngarang. Terus donga, ya Allah, semoga karangan ini khatam dan memberi manfaat. Lo khatame urung kesembatan kok wis njaluk manfaat. Kok saking GR-e mesti disembatan. Mulane dekne bakas kaya kowe lho, payu rabi urung kok muni mugi anak kula saleh. Engko payu rabi urung kok bakas anak saleh. Bukan kemenculoten apa? Lha iku oleh. Mergo gayane kok umparat pengira. Dong ya. Mulane apa? Imam Nawawi summa qaddara wuku al-matlub. Ini analisisnya Imam Mahali. Imam Mahali nganalisis Imam Nawawi. Kemudian musannaf yaitu Imam Nawawi bayangkan al-matlub itu terjadi. Maknanya al-matlub itu apa? Tamamul mukhtasar apa? Tamamul mukhtasar. Ketika tamamul mukhtasar terjadi berarti matlub terjadi. Itu kan belum terjadi dibayangkan. Kemudian itu juga dibayangkan manfaat. Padahal urung terjadi. Paham itu saking husnudzane be Allah Subhanahu wa taala. Mergo birojail ijabah. Beliau yakin kalau doanya pasti mustajab. Bil mukhtasar itu tegese kelan mukhtasar manfaat fil akhirati ing manfaat. Iku pikirane wong waras iki. Mesti manfaat ning akhirat ora terus dadi dhuwit, terus dadi omah apik payu rabi opo amatir. Jadi nak ulama muni manfaat itu pikirane manfaat itu ning. Nah kowe kan gak buka dadi dai modal entuk ngono opo. Kamu amatir. Lho tenan sampean wong top tenan orientasi yo akhirat karo walal akhiratu khairul laka. Lho kula masih modern nah tetep orientasi ke akhirat. Kula mboten pikiran. Sampean murid kula terus hormat kula sowan kula mboten. Sesuai mulang perintah Allah ngilangi dosa kitman. Berat, be ilmu berat, dosane kitman nyimpen ae. Apa mulang ke wong ra paham nuruti berat. Tapi tak anggap mulang itu ngilangi itu iku desa kitmanul. Mboten ate kula kepikiran teng dunya untuk walas berlebihan mboten ate karena ya tadi tetap walal akhiratu khairul laka minal dunya ku nopo mesti mbok tinggal mbok toto kaya apa tetep mbok napa mbok tinggal. Mulane mriki tafsiri manfaat iku napa fil akhirah ing dalem napa. Untung sing nyarai Imam Mahali, sing nyarai kuwe manfaat. Mergo alim itu terus payu. Waduh, matane. Li kedua ingsun bi ta'lifi kelan ngarang ilah kitab walisa iril muslimin. Terus ulama dulu tuh enggak ada yang ego. Enggak ada yang egois. Manfaat bagi saya dan manfaat bagi seluruh umat Islam. Bagihim tegese semuanya wong Islam. Iku namane sekerine wong Islam. Bi ayul hima. Gambarnya itu ngilhamno sapa wa ta'ala himi al-muslimin al-itinaa ing tenanan di iklan hadal kitab. Ukuran kitab ini manfaat, banyak orang Islam yang serius menekuni kitab ini. Termasuk Mahatali Kajen, itu dianggap serius. Ba'duhum kang utai sebagian al-muslimun bil istiwali bi. Kelawan ketunggul di iklan hadal kitab, ka kitabatin kaya nulis, wa qiraatin nan maca wa tafahumin nan mahami, wa sarhin nan nyarai. Nah kowe mlebu ning kitab, iku maknani utak orek. Jadi sebagian itu cara ngitmai kitab ini nulis, maca, memahami, nyarai, serah mungkin nama sarfin semua hal. Wa ba'duhum bi ghairi dzalik sebagian utai sebagiane muslimin bi ghairi dzalika kaliyane mengkon-mengkono kitabah qiraah. Kalian nanti kalau dene bantu alih ing atas hadal kitab diwakfin. Jadi kan arah iso maca tuku mahali diwakafno, paham nggih? Au naklin ilal bilad, krungu ning Papua ora ana kitab mahali, ke tuku mahali ning Kajen mbok kirim ning Papua. Au naklin ilal bilad au ghairi dzalika kaliyane mengkon-mengkono kabeh. Ya kalau gue ini paham-paham teko siar. Tanggapnya melebu al-ghairi dzalik apa? Al-ghairi dzalik. Atau selain itu semua, atau selain itu semua. Jadi ngarang ra iso, nyarai ra iso, wakaf ra iso tapi teko ning majelis minhajud dzalik. Gue apa siar. Yo mlebune al-ghairi dzalik. Biasa bawa ono sok. Au ghairi dzalika utaliane mengkono-mengkono kabeh. Wa nafa'ahum lan muga-muga paring napa manfaat sapa wa hum ing kabeh al muslimin wastadbi'una furu aidan. Li annahu sababun fi. Dadi muga-muga kitab iki manfaati kabeh dan manfaati terus terus li annahu li anal kitab sababun sebab fihi fi nafsi. Warid wan
Wa as'aluhu an naf'a bihi li warid wa nahulan ingsun njaluk ing ridane Allah ani sange ingsun wa an akhibba lan sange pira-pira kekasih ingsun bitasdid kelan tasdid wal hamzi lan hamzah de akhibba jamu habibin jamilah fat habib ae man tegese wong uhibbu kang seneng ingsun hum ing man niku saged ya pokoke man ngeten ya teng adate Quran man itu secara lafaz mufrad mudzakkar eling-eling ya man secara lafaz apa mufrad mudzakkar tapi secara makna itu jamak. Makanya Quran itu kadang ngendikan dengan sisi lafaz, kadang dengan sisi makna. Kalau beri contoh ya, si masyhur. Innal ladzina amanu terus innal ladzina amanu wal ladzina hadu terus wan nasara wasabiin terus man amana. Nah, man amana kan pakai mufrad mudzakkar kan? Wa amila ya mufrad. Terusannya apa? Falahum ajruhum pakai apa? Pakai hum. Jadi man itu kalau riayatul lafzi itu apa? Mufrad. Kalau riayatul makna jamak. Ada contoh lagi yang di juz 11. Wa minhum may yastami'u ilaik. Sebagian riwayat apa? Sebagian ayat apa? Yastami'una. Ada man yastami'u ada yastami'una. Berarti kalau man yastami'u riayatul lafzi, kalau yastami'una riayatul makna. Mulane man uhibbuhu ya boleh, uhibbuhum boleh. Paham ya? Jadi boleh akhibbai orang-orang yang saya kasih. Berarti man uhibbuhu atau man uhibbuhum. Boleh riayatul lafzi, boleh riayatul makna. Terus wa jami'al mu'minin. Jadi kawan wa as'aluhu an naf'abi wa ridwanahu anni wa an ahibbai terus wa jami'il mu'minin kan wa an ahibbai anni wa an ahibbai wa jami'il mu'minin lan sakabehane wong mukmin min atfil ami saking ngatafno am ala badi afrodi ngatasi afrod sebagian afrodi am kan ahibbai itu kan juga orang mukminin berarti ahibbai itu khas mukminin am berarti atful am alal khas mergo ahibbai adalah ba'du afrodil mu'minin takarrara dadi kebolak-balik nabi iklan iki donga apa doa lidzalikal ba'di maring mengkono-mengkono sebagian ala dikang min hukang istiqangi hangi ba'di al musannifu te musannaf rahimahullah. Dadi cara pikiran Imam Mahalli sing nyarai iki malah lucu. Dadi Imam Nawawi kan wis muni li kanggo ingsun. Berarti li Imam Nawawi yo entuk wali sairil muslimin dekne entuk meneh wong dekne ya wong Islam. Terus ono-ono Imam Malik dadi melok terus itu. Napa dadi napa ya pokoke ngono. Ono-ono ae. Doa kula suwun niki karena masih mukadimah. Malah itu diterangkan apa lidzalikal ba'di alladzi minhu al musannaf. Ya kan ketika seorang musannaf misalnya saya ndongakno jenengan Allahumma firli wali jami'il muslimin. Saya kan termasuk orang Islam berarti ikut doa itu lagi. Paham ya? Wal mukminin ya saya ikut doa lagi. Misalnya kayak donga mafirli wali jamil fuqara ya mlebu meneh kan. Makanya di fikih itu lucu. Fikih itu ya ono kacone. Fikih ya ono kacone. Itu sampean lihat di bab wakaf apa di bab wakif itu tidak boleh mewakafkan pada dirinya sendiri illa min haitsul wasfu kecuali dia punya status itu. Ya, kecuali dia punya nggak boleh saya wakaf misalnya wakaf tu ala bahak nggak boleh. Tapi kalau begini boleh wakaf tu ala bani Kiai Nur Salim al alima minhum itu boleh. Terus nanti yang alim masuk meskipun dia wakif masyhur itu di fikih di bab wakaf itu orang itu nggak boleh wakafkan pada dirinya sendiri kecuali atas nama sifat. Ya jadi misalnya saya wakaf nggak boleh pada diri saya tapi saya boleh ngawatan wakaf tuh ala bani Nur Salim misalnya al alima minhum terus kamu termasuk wakif yang alim ya sudah ikut masuk berdasar hadal wasfud. Jadi makanya itu kan jadi perdebatan di fikih apakah kalau seseorang ngomong itu dakhilun fil khitab amla ya jika seseorang itu ngomong apa dia masuk di khitab apa enggak karena dia juga manusia. Jadi misalnya Cung wong sing lesu gak imangan. Ternyata gue dhewe lesu. Enggak bisa kamu tegur. Piye toh nyugoi tamu kok mangan dhewe. Karena tadi apa ya memang itu kan aja ada perdebatan apa.
halil mutakalim dakhilun fil khitab amla, itu kalau di usul fikih dikaji apakah mutakalim itu masuk khitab apa enggak. Tapi kalau di doa masuk ya, jadi ketika li ya ingsun wali jamil muslimin ya masuk, karena musoneb ba'du afrodil apa muslimin mukminin ya masuk lagi. Itu makanya di sini takarrara bi ad-du'a napa lidzalikal ba'di alladzi minhu al-musannaf. Jadi musannaf tentu ikut lagi, selain mengatakan li, beliau mengatakan wali jami'il muslimin, dan beliau minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.